fabricate expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Harbers, kembali lagi bersama kami di Harbercast. Perkenalkan, saya Firman Lukman Sanjaya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang terkait dengan kesempatan magang industri di luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber-narasumber yang luar biasa yang telah melakukan magang di luar negeri. Nah, di sini ada dua narasumber kita dan satu dosen dari Politeknik Harapan Bersama. Perkenalan dulu ya. Yang pertama dari Mas Fahmi Fahreza. Sehat, Mas? Sehat. Oke. Kemudian ada Mas Nur Alim. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, kemudian saya juga akan memperkenalkan dosen dari Politeknik Harapan Bersama, khususnya dari program studi Dedika Teknik Mesin nih, ya. Bapak Nur Aidi Arianto MT. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita akan bincang-bincang, Pak, terkait dengan proses dan juga magang di industri. Nah, kebetulan ini kan juga ada dua mahasiswa, harusnya tiga ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, tiga. satu lagi yang telah magang di Jepang, betul Pak? Betul, ada tiga yang. Ada tiga ya. magang di Nah, ini kita langsung aja Pak. Ini saya juga masih penasaran. Kok bisa? Yang pertama kok bisa? Ini ada kesempatan mahasiswa kita, khususnya teknik mesin itu bisa bermagang industri di Jepang khususnya. Ini gimana prosesnya Pak? Ya, waktu itu kan di tahun 2022 ya. Di awal 2022 apa akhir 2021 kalau nggak salah itu dalam COVID itu sudah mulai reda. Di mana ada penawaran untuk magang di Jepang. Walaupun saat itu Jepang juga belum membuka diri, masih proses seleksi, dan alhamdulillah di awal 2022 itu Jepang sudah mulai, sehingga seleksi itu dilakukan di akhir 2021. Oke. Ada penawaran dari waktu itu LPK-nya adalah TMM, ya. Kemudian mereka memberi penawaran bahwa ini ada kesempatan magang untuk mahasiswa selama 1 tahun, dan itu secara biayanya free, gratis. Oke, gratis ya Pak? Gratis, makanya itu yang bikin kami sangat tertarik adalah kok bisa gratis, dan ternyata memang gratis. Makanya kami juga akhirnya mengupload ke mahasiswa seleksi, dan dari TMM itu meminta 20 orang sebenarnya. Banyak ya Pak, orang. 20. Cukup banyak sebenarnya. Cuman sayang waktu di 2021 itu hanya beberapa mahasiswa yang mendaftar, sekitar 10 atau 15 orang. Kemudian ada tes tertulis, tes wawancara, tes fisik. Kemudian yang terakhir adalah tes interview dengan pihak Jepangnya, Isuzu Jepang. Seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin dari sekian banyak yang mendaftar ada 6 yang lolos ke tes interview. Oke. Yaitu saat itu tesnya di UNJ Jogja, bareng dengan pendaftar dari mahasiswa UNJ Jogja. Dari kita ada 6, dari mereka ada sekitar 30-an ya kalau nggak salah. Dan alhamdulillah dari 20 itu kita 3 orang dari mahasiswa Politeknik Harper, selebihnya dari UNJ. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak. Nah, yang saya penasaran lagi ini sebelum ke mahasiswa ya, Pak Edi lagi satu kan. Kenapa ini yang terpilih adalah kita Politeknik Harapan Bersama? Apakah ini menjadi Poltek ini sudah bersaing nih dengan universitas atau PTN-PTN dari PTN negeri gitu? Ya, alhamdulillah dari itu mungkin dari TMM sendiri ya. Mereka melirik beberapa politeknik dan sangat tertarik dengan Politeknik Harper karena memang tujuan utama mereka sebenarnya ke vokasi, bukan yang ke perguruan tinggi yang akademisi, tapi ke vokasi. Sehingga mengarah ke di Jawa Tengah itu di Poltek, dan di Jogjanya adalah UNJ. Di UNJ pun tetap mengarahnya ke yang vokasi. Ya, lebih prioritaskan ke mahasiswa yang memang program studinya adalah vokasi. Seperti itu. Oke Pak, memang arahnya memang ke vokasi ya. Kebetulan kita juga politeknik yang vokasi ya Pak, dan yang terbaik, salah satu yang terbaik di Jawa Tengah. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa dipilih
untuk Betul, kenapa? menyelenggarakan seleksi magang. Magang ke Jepang. Gitu ya, Pak ya? Betul. Oke, sekarang ke mahasiswa nih. Nah, ini saya ingin mengorek terkait dengan pengalaman. Yang pertama, saya penasaran, kenapa kok tertarik ikut dalam proses seleksi magang di Jepang? Biasanya mahasiswa itu agak enggan, ogah gitu lah, terkait dengan magang jauh sekali di luar negeri. Boleh siapa dulu? Mas Fahmi dulu deh, boleh. Untuk saya tertarik itu karena yang pertama yang jelas benefit. Nah, Oke. Di samping ya kita berangkat dengan cara gratis, di samping itu kita dapat ya ilmu lah, terus ada uang saku lah dari sana. Oke. Terus yang terakhir itu saya juga ngejar ke bahasanya karena menurut saya ya bahasa Jepang itu juga penting untuk dalam hal-hal industri seperti yang saat ini. Oke. Sekarang kalau Mas Alim ya, gimana Mas? Menurut? Sebelum saya berbicara mengenai permagangan itu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prodi Teknik Mesin dan LPK TMM serta dari pihak JOE karena bisa memberangkatkan kami dengan gratis tanpa biaya sepeser pun. Tujuan saya ke Jepang tak lain dan tak bukan sebelum saya kuliah di sini, saya juga awalnya niat kuliah di Poltek Harbor ingin ke Jepang dengan visa engineering. Tapi setelah saya semester 5 kalau nggak salah, jadi ada program kayak gini, saya sangat tertarik karena sebelumnya impian saya juga pengen ke Jepang dengan visa engineering. Dan kesempatan yang baik ini saya gunakan karena dengan magang ini dengan gratis, jadi saya gunakan dengan baik dan saya juga sangat tertarik dengan bahasa Jepang ya, bahasa Jepang karena sangat penting di dunia industri. Jadi ya itu benefitnya banyak sekali ya teman-teman. Ya. Oke, Mas Alim. Nah sekarang saya pengen dengar pengalaman terkait dengan proses seleksi. Susah nggak sih? Gitu. Apakah sesusah yang dibayangkan teman-teman yang lain atau memang kita bisa kok mudah kalau kita mempersiapkan diri atau gimana? Mungkin dari Mas Fahmi dulu. Pengalaman proses seleksinya dulu nih. Gitu. Untuk pengalaman proses seleksi ya, menurut saya susah, tapi nggak susah. Iya, gitu. Susahnya itu tergantung kita. Kalau kitanya bisa disiplin dan ngatur waktu lah istilah kata, itu menurut saya enak. Terus itu kan untuk kaitan dengan proses seleksi kan ada kayak tes fisik dan lain-lain ya, kita harus yang pertama harus itu mempersiapkan fisik, terus ada juga tes tertulis kayak psikotes dan lain-lain, itu kan kita harus mempersiapkan. Nah, kalau kita mempersiapkan itu ya itu tidak sulit, tapi kalau kita tidak mempersiapkannya ya, itu sulit. Dan menurut saya di proses seleksi ini yang menjadi titik berat itu ketika proses interview. Kenapa itu Mas? Kalau kan interview itu ada 2 kali. Yang pertama kita diinterview sama itu dari LPK TMM itu yang memberangkatkan kita. Itu kita ditanya apa ya? Istilah kata keteguhan hati lah. Bener atau enggak gitu. Kemantapan ya, lah ya. Kemantapan, ya. Karena kalau udah di sana jauh sama orang tua, jauh sama keluarga kan nggak tahu apa yang terjadi gitu. Betul. Apalagi ditambah rindu. Ya, itu rindu yang berat. Nah, kalau kita sakit atau apa itu ya kemantapannya, istilah kata biar kita benar-benar mantep di sana, betah selama magang tersebut. Nah itu menurut saya menjadi titik beratnya. Terus yang kedua, interview yang kedua itu interview user dengan pihak Jepang sendiri. Nah itu kita di sana ditanya tentang apa sih tujuan kita ke Jepang dan kenapa kok kita memilih Isuzu. Nah itu menurut saya yang penting itu kita. Oke, berarti industrinya adalah Isuzu ya? Jelas itu industri otomotif ya, luar biasa. Nah sekarang Mas Alim, apa nih kalau kita melihat tadi udah dijelaskan proses seleksinya. Nah jadi untuk memantapkan,
kira-kira mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti proses itu apa yang harus disiapkan? Gitu. Kalau dari saya pribadi, karena awalnya saya ingin ke Jepang ya Pak, dengan visa engineering ya. Terus ada kesempatan dengan visa magang dan biayanya gratis. Yang pertama menurut saya harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat serta harus punya mental baja, karena di sana kan kita berkomunikasi langsung sama orang Jepang ya. Apalagi kan budayanya kan juga beda. Mereka kan sangat disiplin, keras ya. Jadi kalau kita ke sana kan mungkin agak kaget. Terus masalah sampah juga di sana sangat disiplin. Ada pengolahan sampah. Ada empat jenis. Ada Mayorigumi gitu. Mayorigumi itu yang bisa dibakar gitu. Terus yang khusus kaleng sendiri. Terus masalah yang buang sampah yang habis bungkusan susu itu harus dicuci dulu itu. Disiplin ya. Terus di sana juga ya kerjanya bener-bener kayak robot. Bener ya, karena saya waktu itu berarti megang 3 mesin, Pak. 3 mesin. Sendirian? Iya, sendiri. Cuman teman saya itu cuman ada 3 partner saya. Ada kapten sama yang dari orang Jepang yang langsung, yang mereka itu udah karyawan tetap juga. Jadi saya yang magang ya, jadi sangat gembleng lah di situ. Bahasanya juga bahasa-bahasa yang kasar di sana, pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang, tentunya bahasa Jepang ya. Bukan kasar Jawa kan? Oke, berarti intinya adalah untuk bersama itu yang pemantapan hati, tekad, kemudian melatih kedisiplinan. Kalau yang tadi bahasa sama psikotes itu bisa dipelajari jalan-jalan ya. Itu yang harus dibiasakan dulu. Nah, sekarang balik lagi ke Pak Nur Edi. Saya penasaran Pak Nur Edi. Mereka kan magang itu dari semester 5, kemudian 1 tahun ya magang ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun magang. Lah, proses kuliahnya gimana ini Pak? Ya, kebetulan semester 5 udah selesai waktu itu ya. Iya. Jadi tinggal melanjutkan di semester 6 dan kurikulum mereka itu di semester 6 hanya ada satu mata kuliah ya, yaitu kewirausahaan. Iya. Dan untuk proses perkuliahan untuk kewirausahaan ini ya kita memberikan kebijakan yang cukup banyak bagi mahasiswa yang magang, terutama yang magang di luar daerah maupun di luar negeri. Itu kita ngasih kebijakan yang cukup lebar, di mana mereka cukup semacam membuat artikel, membuat kayak makalah seperti itu untuk memenuhi ketercapaian dari mata kuliah kewirausahaan ini. Walaupun mereka kan di sana sebenarnya bekerja, bukan berwirausaha. Iya. Ya, tapi dari sisi itu kan mereka bisa melihat suatu pekerjaan yang di sini tidak ada. Intinya berarti ada peluang-peluang usaha dan sebagainya, itu adalah sebagai bagian dari ide kewirausahaan seperti itu. Oke. Ya, berarti tetap ada peluang tapi daring ya Pak ya? Daring seperti itu. Oke. Nah, masalah semester 6 itu kan berarti ada tugas akhir Pak. Nah, ini menjadi pertanyaan juga nih. Kan tugas akhirnya seperti apa prosesnya Pak? Ya, waktu semester 6 kemarin mereka ada di mata kuliah kewirausahaan, kemudian ada sebenarnya ada PKL atau magang, dan terakhir adalah tugas akhir. Jadi langkah pertama adalah kewirausahaan, mereka mungkin buat makalah, laporan dan sebagainya. Berikutnya adalah terkait magang. Mereka harus membuat laporan magang. Di sini pun kita memberikan kemudahan yang lebih lebar karena mereka satu tim ya, 3 orang mahasiswa ke Jepang, sehingga untuk laporan magangnya pun kita permudah, cukup menjadi satu dalam satu kelompok. Yaitu waktu itu kalau tidak salah magangnya, artinya mereka magang adalah sebelum mereka sampai ke Jepang. Proses apa saja yang mereka lalui sebelum mereka sampai ke Jepang, itu yang dibuat sebagai laporan magang. Dari proses seleksi, kemudian dari proses pelatihan bahasa, pelatihan adat, kebiasaan, dan juga pelatihan yang ada di Jogja, karantina sampai ke karantina di Jepang kalau nggak salah waktu itu ya, di sentral di Jepang selama 1 bulan. Jadi mereka datang di Jepang, kemudian di karantina selama 1 bulan, bulan berikutnya baru bekerja. Jadi laporan mereka adalah laporan dari awal sampai sebelum bekerja di Isuzu Motor. Itulah sebagai laporan PKL atau magang. Kemudian untuk laporan TA-nya sendiri, mereka adalah menceritakan proses
kerja yang ada di tempat kerja mereka masing-masing. Dan Apa yang mereka kerjakan? apa yang mereka kerjakan, dan kebetulan memang tiga-tiganya berbeda tempat. Berbeda tempat. Otomatis judulnya pun pasti berbeda. Berbeda. Ya, memang tingkat kesulitannya adalah ada bagian-bagian yang memang tidak boleh didokumentasikan, ada yang memperbolehkan, yaitu mungkin di laporan mereka adalah minim dokumentasi. Tapi setidaknya mereka ada proses kerjanya seperti apa, mungkin mengambil gambarnya mungkin dari internet, bukan langsung dari tempat kerja. Intinya adalah proses pekerjaan. Seperti itu dari tugas saya. Dan untuk ujiannya pun mereka secara daring dari penguji ada 3 orang, kemudian mereka waktunya pun kita menyesuaikan mereka, bukan kita yang menentukan waktu. Mereka menyesuaikan waktunya bisa kapan, dari apa, dan kebetulan mungkin mereka lagi off, kita melakukan ujian secara daring seperti itu. Dan alhamdulillah penguji-penguji sudah mengesahkan seluruh sidangnya dan mereka bisa ikut wisuda di bulan Oktober 2023 kemarin, walaupun tidak hadir tapi tetap namanya dipanggil saat penyematan wisuda seperti itu. Iya, artinya tetap masih bisa ya Pak melakukan tugas akhir dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh prodi dan sudah dijalankan dengan baik, gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Nuredi. Kemudian saya balik lagi ke ini Mas Fahmi dan Mas Alim ya. Iya. Di sana kan kalian magang nih selama 1 tahun lah kurang lebih 1 tahun. Nah, bagian apa nih? Pegang bagian apa nih? Di mesin apa gitu? Coba Mas Fahmi dulu. Baik, kalau saya kebetulan kan ada 1 tahun itu saya di line yang bagian perakitan. Nah, tapi di perakitan itu ada banyak lah jenis mesin, sekitar 15-an, 10-15 jenis mesin. Jadi kalau mesin kodenya ini saya masang ini dan ini. Jadi kalau kita kalau saya simpulkan itu ada 4 bagian yang saya pasang. Yang pertama ada kabel bodi itu, harness, terus ada filter bahan bakar, terus ada juga yang masang separator, ada juga yang masang pendingin. Nah, itu pemasangan itu tergantung sesuai dengan mesin yang datang. Kalau mesin ini kode ini kita masangnya ini gitu. Gitu ya. Kalau Mas Alif sama nggak? Apa beda? Kalau saya beda Pak. Oke. Kalau saya cenderung ke permesinan. Permisan. Berarti proses produksinya. Iya. Oke. Waktu itu saya pembuatan silinder heat. Jadi diteruskan oleh pada saat robot jalan, terus saya pemasangan kayak dudukan silinder heat itu. Tapi di luar itu saya juga megang mengondisikan 3 mesin apabila ada yang trouble. Jadi itu harus hafal kode-kodenya kayak mengondisikan mesin CNC itu. Iya. Hampir sama itu. Bersama ya. Tapi produksi dan ini lebih ke assembling pemasangan ya. Oke. Nah, ini kan tadi di kegiatan rutin di PT atau industri ada sela-sela harus untuk memenuhi tadi kuliahnya. Ya, kemudian ada juga tugas akhir. Gimana? Ada kesulitan tidak? Selama memenuhi ini. Ya, Mas Fahmi dulu. Kalau dari saya, kalau kesulitan sih harusnya nggak ada. Nggak ada. Oke. Harusnya nggak ada. Cuman karena saya orangnya yang agak malas ya, itu sulit sendiri. Sayanya sulit sendiri. Cuman kalau dilihat dari prodi itu mereka Support ya? support banget, sangat memberikan keluasan lah. Kita mau ujiannya, mau seminar proposalnya kapan, itu terserah kita gitu, kayak bimbingan gitu kan. Karena menyesuaikan dengan kalian ya, di sana jam kerjanya dan juga kesibukan kalian di sana ya. Kalau Mas Alif mana? Kalau Susah menurut nggak? saya nggak terlalu susah Pak. Oke. Karena saya tujuan magang kan juga untuk kuliahnya biar beres ya. Oke, Jadi betul. yang pertama itu saya utamakan kuliah sebenarnya. Karena pas belum saya bekerja, pas bertemu sama atasan saya, si Frida saya, itu saya langsung bilang kalau saya itu mahasiswa gitu, mahasiswa yang sedang mempersiapkan tugas akhir. Jadi karena di sana juga kan keterbatasan foto Pak, karena nggak boleh foto sembarangan gitu, harus izin. Jadi pertama saya datang itu saya langsung minta izin, terus alhamdulillahnya dari si Fridanya itu langsung mengkondisikan dengan baik, langsung membantu saya. Saya diajak keliling proses pembuatan
apa truk giga itu. Jadi saya tahu prosesnya kan. Jadi dalam penulisan mungkin saya terbantu dengan hal itu. Betul. Intinya juga di sana support juga Ya, ya, sangat support. terkait dengan kuliah yang masih ada tanggungan ini nih, Iya. tugas akhir atau Betul, beberapa mata kuliah. Luar biasa lah. Ini Pak Nur Edi lagi kembali. Pak Nur Edi lagi. Terkait dengan ini kan mereka magang satu tahun di sana. Satu tahun. Ada kemungkinan tidak mereka direkrut di tempat mereka magang di Jepang atau direkrut di tempat cabang yang ada di Indonesia. Isuzu kan banyak tuh Pak, atau di anak perusahaan yang lainnya. Ada kemungkinan itu enggak? Atau mungkin ada kesempatan di perusahaan lain di luar PT yang sekarang mereka ini magang. Ya, harapannya adalah saat mereka sudah lulus, kemudian dapat ijazah, maka mereka bisa ke Jepang dengan grade sebagai engineering ya. Iya, betul. Bukan sebagai operator lagi, sebagai engineering itu levelnya akan lebih naik, salary-nya juga lebih tinggi, kayak gitu ya. Jadi dan itu tidak menutup kemungkinan untuk mereka mendaftar atau melamar pekerjaan di industri-industri yang ada di Indonesia yang notabene adalah industri Jepang. Oke. Baik dari Astra, dari Isuzu maupun yang lainnya yang memang itu PMA Jepang, otomatis mereka punya nilai lebih bahwa mereka pernah magang di Jepang selama 1 tahun. Dan alhamdulillah kebetulan salah satu dari mereka, Mas Urip ya, itu sudah melakukan seleksi di Jepang dan diterima di Isuzu Motor Indonesia. Oh, Indonesia. Jadi nanti akan langsung bekerja, kalau nggak salah minggu kemarin sudah MCU, kemungkinan akan bekerja di setelah mungkin di 1 bulan berikutnya mungkin ya akan bekerja di Isuzu Motor Indonesia, itu udah pasti. Sedangkan yang berdua ini kayaknya pengen balik ke Jepang lagi ya atau gimana? Iya, kalau saya pengen balik Pak, karena kemarin kan sebelum pulang itu 2 minggu itu saya pernah interview dengan pihak perusahaan Jepang, namanya Seiko apa itu perusahaan apa di daerah Gunma Tato Biashi itu. Dan alhamdulillah lolos, cuman waktu itu yang dibutuhin 6 orang dan yang keterima awalnya itu cuman saya sendiri. Terus saya juga kemarin juga dapat kabar sebelum take off ke sini ya, sebelum terbang ke sini katanya sudah ada yang terima yang 4 orang, jadi masih 1 orang lagi. Oke, untuk memenuhi kuota. Iya, untuk Tapi memenuhi kuota. berarti sudah diterima. Iya, sudah diterima. Berarti nanti ke Jepang lagi nih. Iya, kalau ada kesempatan Ada saya kesempatan. Kalau nggak ada halangan berarti Kalau ke Jepang ada lagi. halangan. Kalau Mas Fahmi pengen ke Jepang lagi. Pengen. Gimana? Udah ada proses untuk kayak tadi? Kalau proses sih belum ada kemajuan ya, masih tanya-tanya lah. Cuman kalau jalur apa pengen berangkat caranya itu udah tahu gitu. Maksudnya nggak harus melibatkan orang ketiga atau Oke. apa. Kita bisa langsung cari di internet, di Google itu banyak gitu. Siap. Oke. Nah, kalian sudah makan 1 tahun di Jepang yang notabene negara maju dengan penuh kedisiplinan. Apa yang bisa diambil setelah kalian magang di sana? Monggo. Ya, Alim dulu. Kalau saya Pak, kalau ngomongin gaji ya Pak, itu sangat beda Pak sama Indonesia ya. Iya. 3 kali lipat dari Indonesia. Yang pertama kan kita ke sana kan juga tujuannya kan Berarti ini magang juga dapat gaji ya? iya, dapat gaji Pak. Wah, luar biasa ini, Pak. Ya, silakan lanjut. Gajinya juga kan sekitar 16 juta lah. Oh, Itu belum kisaran ya? lembur ya. Belum salam lembur. Ini saya buka-bukaan di sini biar Iya. teman-teman juga tertarik ya. Oke. Terus untuk yang kedua, saya pengen bisa bahasa Jepang ya. Karena semakin banyak kita berbicara bahasa asing itu kemungkinan ada kesempatan yang terbuka ya untuk bekerja di perusahaan manapun. Oke. Terus yang ketiga, saya di sana sangat belajar apa arti disiplin yang sebenarnya. Betul. Karena di sana juga mulai dari rambu lalu lintas juga di sana juga sangat disiplin. Terus mengenai pembuangan sampah, terus mengenai industri sendiri juga ada kedisiplinan. Jadi setiap ada kejadian kecelakaan gitu ya Pak, langsung dihentikan Pak. Karena di sana tuh emang keselamatan nomor 1. Jadi kerjanya itu harus benar-benar disiplin dan harus
mengutamakan keselamatan. Keselamatan. Harus Oke. sangat cepat juga di sana. Iya, gitu. Kalau Mas Fahmi gimana? Apa yang didapat nih selama magang 1 tahun di Jepang? Kalau ya yang pertama pastinya kedisiplinan lah. Jelas ya? Jelas itu karena Jepang negaranya sangat Disiplin, disiplin. Contoh pun sebelum bekerja nih, saya kan di bagian assembly. Nah, itu kan kita pakai bor impact, pakai apa tinta biru apa gitu, minyak-minyak. Itu sebelum bekerja. 10 menit, 15 menit sebelum bekerja itu kita udah siap-siap di situ. Jadi sebelum bel itu kita nyiapin alat, apa yang perlu diganti, apa yang perlu diisi lagi, nah, seperti itu. Terus ntar 10 menit sebelum kerja itu kan ada yang namanya apa senam lah. Senam, habis senam itu ada core atau istilahnya apel pagi. Nah, itu. Terus waktu kedua ada disiplin waktu itu. Contoh nih, kita mau bepergian, kita mau ke Tokyo lah, mau kemana. Untuk jadwal kereta atau jadwal bis itu tepat banget. Contoh di jadwal jam 9 lebih 10. Ya jam 9 lebih 10 itu kereta berangkat. Berangkat ya? Iya. Bukan baru datang ya? Iya. Nah, itu kita jam 9 lebih 11 saja. Kelebihan 1 menit lah istilah kata. Itu udah ketinggalan, udah ketinggalan itu. Ya, yang harus dibiasakan kalau di Jepang itu. Terus untuk yang di pekerjaan juga ada ini kecepatan dan keuletan. Kalau di Jepang pas itu magang itu, jadi kita kayak pas latihan awal itu ditarget waktunya segini. Nah, terus caranya gini. Jadi kita kan saya di assembly itu bekerja itu ya harus secepat mungkin dan seefisien mungkin tanpa adanya kecelakaan itu. Ya ibarat itu tetap aja yang nomor 1 safety. Cuman kecepatan dan itu ketepatan bekerja itu tetap diutamakan. Istilah kata kualitas juga diutamakan. Oke, luar biasa ya. Berarti ini setelah pulang harusnya lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Karena sudah belajar nih di lingkungan yang luar biasa di sana kan ya. Nah ini Pak Edi, ada nggak kesempatan lagi? Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Ini kan sudah ada satu angkatan yang berhasil nih ke luar negeri ya. Ada nggak kesempatan lagi untuk adik di kelas, khususnya yang teknik mesin ini, untuk bisa mengikuti jejak? Nggak harus di Jepang deh, kalau misalnya di luar negeri yang lain ada kesempatan nggak? Ya, Poly Harbor juga bekerja sama tidak hanya dengan TMM ya, tapi juga dengan Markija itu juga mereka siap untuk mengirim mahasiswa untuk magang. Dan alhamdulillah untuk tahun ini juga dari prodi mesin ada salah satu mahasiswanya yang magang di Hungaria. Hungaria. 1 tahun juga Pak? 1 tahun. Itu yang memberangkatkan Markija. Kemudian ada satu lagi, kebetulan ini mahasiswa cukup aktif ya, dan dia tidak melalui Poltek. Jadi dia mencari rekanan sendiri, mencari LPK sendiri untuk ke Jepang. Jepang lagi. Tapi dia bukan di industri otomotif, tapi di industri makanan. Jadi ada satu mahasiswa ke Jepang dan satu mahasiswa ke Hungaria untuk tahun ini. Jadi kita tetap membuka kesempatan mahasiswa untuk magang di luar negeri, dan kita juga tetap memberikan kebijakan terkait proses perkuliahan sampai tugas akhir dan sampai wisuda kepada mahasiswa yang magang di luar negeri. Seperti itu. Dan prodi tetap mengawal itu ya Pak ya? Prodi tetap mengawal tidak melepas selama 1 tahun mereka mengawal sampai pulang kembali. Nanti begitu pulang kita akan seperti ini, coba berbagi pengalaman dengan mereka yang sudah di luar negeri. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak Nur Aidin. Nah ini untuk kalian. Kira-kira statement lah ya untuk teman-teman di kelas, mahasiswa yang biar ada motivasi untuk bisa mengejar mimpinya, khususnya bisa magang ataupun nanti bekerja di luar negeri. Karena tadi kalau saya lihat pengalamannya luar biasa dan ilmunya bisa bagus sekali untuk kalian. Monggo, Fahmi dulu deh. Motivasi ya, mungkin ini. Jadi untuk adik-adik tingkatnya, khususnya teknik mesin nih. Jadi pas saya di Jepang itu teman-teman saya orang Jepang banyak yang nawar pekerjaan. Loker itu sangat banyak. Apalagi kita ada ijazah D3 ataupun S1 lah. Ijazah itu di sana sudah sangat dihargai, dan
Istilahnya kalau kita ada ijazah itu bisa ngejar yang engineering. Nah, engineering itu kalau disetarakan itu kita setara dengan orang Jepang lah, ibarat Oke, kata ya. Salary dari apapun itu kita sama. Ya, sama ya. Iya, sama. Nah, ya paling bukan, tapi untuk loker tersebut itu banyak, bukan hanya untuk teknik mesin. Banyak dari IT, banyak dari apa itu. Oke. Iya. Jadi mungkin untuk adik-adik tingkat yang mahasiswa bukan ya khususnya teknik mesin, tapi banyak juga yang elektro ada Ya, itu selain ya. teknik mesin lah ya, ada juga ya. Itu bisa berangkat ke Jepang, itu bisa sangat, ya harusnya sangat mudah lah. Yang pertama itu ada kemauan, jelas. tekad. Nah, terus yang kedua paling itulah persyaratannya ya paling ijazah apa gitu. Nggak harus bisa bahasa Jepang. Nggak harus. Iya. Saya lihat-lihat tuh ya ada yang nggak usah bahasa Jepang, ada. Kalau kita bekerjanya di kantor itu staff apa gitu, malah yang apa ya? Yang diharuskan itu malah bahasa Inggrisnya. Oke. Bahkan malah bahasa Inggrisnya itu. Oke, siap. Mungkin untuk motivasinya ya lebih semangat lah, lebih semangat untuk itu. Terus kalau ada apa ya? Kesempatan. Nah, itu jangan ragu untuk diambil. Iya, betul. Oke, Mas Fahmi. Kalau Mas Nur Alim nih, untuk adik di kelas biar lebih termotivasi untuk belajar lebih jauh, gitu gimana? Pesan-pesan buat adik tingkat saya, khususnya di Politeknik Harber ya. Jadi yang pertama jangan minder terlebih dahulu Tuh. sebelum mencoba. Jadi kita itu sebenarnya itu sama, walaupun kita kuliah di kampus swasta itu sebenarnya kemampuannya itu sama dengan mahasiswa yang di kampus negeri. Jadi sebelum tempur itu jangan minder terlebih dahulu. Ya. Terus jangan terlalu senang di zona nyaman. Oke. Karena di luaran sana, khususnya di luar negeri kayak Jepang, kayak Korea itu sebenarnya masih membutuhkan skill-skill dari kita ya, dari anak-anak Indonesia. Karena kita juga dari pendidikan juga sudah bagus menurut saya, ya. Jadi jangan mudah senang di zona nyaman, karena misalnya terlalu nyaman dengan zona nyaman, kita kedepannya tidak mempunyai skill dan pengetahuan di luar negeri. Mungkin itu saja Pak dari saya. Intinya Harbers, ini kalau kamu ingin magang ataupun nanti bekerja, persiapan dari sedini mungkin lah ya, baik dari ketekatan mental kayak gitu ya. Kemudian intinya jangan menyerah dan juga jangan minder itu tadi ya. Jangan minder, karena sebenarnya di Harbers dengan PT-PT atau perguruan tinggi yang lain itu lebih bagus malah di Harber, betul? Betul Pak. Nyatanya bisa bersaing, ya, benar bersaing. Nyatanya bisa bersaing Ya, bersaing. dengan UNY dan bisa lolos sampai ke magang di Jepang, itu luar biasa. Oke, terima kasih Mas Nur Alim, terima kasih Mas Fahmi, kemudian terima kasih Pak Nur Edi sudah memberikan diskusi, kemudian sharing terkait dengan proses magang di luar negeri, khususnya di Jepang ya. Terima kasih. Harbers, segitu saja pertemuan hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harbor Case, expectations of many people.